Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi kita masuk chapter 4. Nah, ini udah agak teknis ya. Mempelajari bagaimana suatu database dibuat ya. Nah, termasuk kita memahami apa itu database. Nah, ini didasarkan pada ya kalau ada ilustrasi itu ya dari Scott and Susan ya. Ini sudah tokonya sukses ya, mengoperasikan 5 toko dan ada yang online ya. Nah, Aston Fleming yang kemarin direkrut itu juga sudah sukses ya, mendapatkan konsultan untuk menyiapkan sistem informasi akuntansinya. Nah, bahkan sesudah ini tambah berjalan dengan sukses, ingin mengupgrade ya, Nah, usulan mengupgrade ini dia sampaikan kepada Susan and Scott. Nah, tetapi supaya lengkap ya, maka Aston Fleming menjelaskan dahulu database yang digunakan untuk software sistem informasi akuntansinya ini ya, yaitu database relational database. Nah, di sana dijelaskan misalnya apa itu sistem database dan apa bedanya dengan sistem berorientasi file. Kemudian apa itu sistem database relational. 3, bagaimana kita mendesain tabel-tabel, seperangkat tabel-tabel yang terstruktur dengan baik dalam database relational. Dan bagaimana kita melakukan pengolahan data ya, pencarian data, menelusuri ya, kita ingin laporan apa, nah bagaimana kita mencarinya dari database tersebut. Nah, jadi ini kemudian dijelaskan di pembahasan ini. Jadi memang cukup lama ya sudah berjalan database relationality di masa AIS terintegrasi secara di modern ini ya. Dahulu kan berbasis manual ya. Saya cerita dulu akuntansi itu, sistem akuntansi itu dulu kita belajar ya masih zaman saya kuliah itu ya. Jadi mungkin baru 10 tahun gitu ya, atau 15 tahun mulai dirasakan kebutuhan sistem informasi yang terkomputerisasi. Nah, sistem informasi yang terkomputerisasi juga awalnya tidak menggunakan database relation yang sekarang ini digunakan ya. Menggunakan model tradisional. Model tradisional itu disebut sebagai file oriented ya, file oriented database atau file oriented system ya, oriented system. Nah, ini sebetulnya akan berlanjut ya penjelasan bab 4 ini di bab 17 sampai 19 tentang memodelkannya ya, membuatnya. Tetapi di sini kita akan belajar dulu pemahamannya dan mungkin juga membuat tapi belum secara profesional ya. Jadi membuat dengan langsung kepada targetnya supaya bisa jadi dulu gitu ya. Kalau yang kecil kita membuat database dengan orientasi seperti ini tidak masalah, langsung to the point kita buat database-nya itu ya. Tapi kalau database-nya nanti sudah complicated ya, maka perlu ada
memahami secara lebih baik ya dengan menggunakan model-model sama seperti kemarin ya, model dokumentasi sistem. Nah, kalau ini nanti model bagaimana mendokumentasikan atau menyusun database ya, supaya kita bisa diskusi. Kan manajemen itu tidak paham ya, kita tidak paham akuntansi gitu ya, orang akuntansi tidak paham program komputer gitu ya. Jadi ada 3 level tuh ya, ada manajemen tidak paham akuntansi, tidak paham bahasa programan, ada kita orang akuntansi mungkin tidak paham bahasa programan, ada orang programming ya, programming dia tidak paham bahasa akuntansi, tidak paham manajemen. Nah, jadi harus ada bahasa yang dipakai bersama ya. Nah, itu nanti di bab 17, 18, 19 ya. Nah, di sini sekarang kita pakai bahasa isyarat dulu nih, bahasa langsung saja gitu ya, belum pakai bahasa komunikasi tadi, dokumentasi sistem database relational. Ini ada dokumentasi, cara mendokumentasikan ini. Nah, pertama kita lihat dulu apa bedanya pendekatan database dengan pendekatan tadi file oriented system ya. Nah, kita bayangkan dulu kesamaan antara keduanya gitu ya. Di sini nih ada namanya data hierarki. Data hierarki ini information about the attributes of customer ya. Jadi customer ini punya number customer ya, nama customer ya, ada alamat. Ini namanya atribut dari entitas, yaitu data yang satu jenis gitu ya, namanya customer kan, pelanggan. Jadi pelanggan itu diidentifikasi ya berdasarkan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu atribut biasanya disebutnya ya. Jadi yang paling rendah level data itu ya sebetulnya bukan ini yang sudah ada maknanya ya, itu ya ini field ini ya, atribut ini paling rendah. Jadi dia berisi ciri-ciri dari suatu entitas. Nah, jadi about the attribute of a customer, name, address. Nah, kemudian ketika suatu field itu menyatu gitu ya, membentuk informasi satu pelanggan tertentu ya. Jadi customer 1 ya, customer 2, customer 3, customer 4 gitu ya. Itu kan isinya ada nama, ada kode, ada alamat gitu. Itu kumpulan satu feed yang menunjukkan satu customer, itu namanya record ya. Record itu atau sederhananya kita punya tabel itu ada kolom, ada baris gitu ya, ada baris. Nah, kolom itu biasanya tempat untuk field ya. Fieldnya kode, nama begitu kan. Kalau di absen aja kan sama ya. Nomor kan, NPM, nama mahasiswa gitu ya. Kemudian kehadiran ya. Nah, itu seperti itu ya di database itu biasanya. Nah, yang baris itu ya, ada mahasiswa, NPM-nya berapa, ada nilai misalnya ya. Itu record ya. Jadi record itu menunjukkan kelengkapan data dari satu anggota entitas ya, entitasnya entitas mahasiswa. Ini juga kelengkapan data dari satu customer. Nah, customer itu bergabung ya. Dulu namanya customer file nanti ya, customer file. Ini bayangkan Excel gitu ya.
Excel jadi satu sheet ya, satu sheet kemudian dinamain file pelanggan. Nah, ini yang disebut sebagai pendekatan file ya, pendekatan file. Nah, pendekatan file ini bermasalah ya, karena itu tadi saya bilang di awal-awal mungkin 20 tahun lalu pakai begini ya, tapi dengan berkembangannya data ternyata jumlah yang kita catat itu semakin berkembang ya, proliferation of master file. Jadi ini master file. Jadi master file ini berkembang biak dengan cepat. For many years, companies created new file and program each time. Ya, jadi catatan itu tambah terus gitu ya. Dan di ini kita buatnya itu ya per perusahaan begini ya. Pelanggan ya kita catat pelanggan sendiri ya, penjualan. Nah, di dalam penjualan ini mungkin ada pelanggan lagi ya, dicatat lagi penjualan itu ya, karena terpisah. Membuat jadinya data itu tidak efisien ya, penuh dengan pemborosan. Padahal kita bayangkan dulu ya, tempat penyimpanan itu cuma pakai disket. Pernah dengar disket ya? Disket itu ya kotak kecil gitu ya, paling isinya cuma kilobyte, 52 kalau tidak salah, 52 kilobyte ya. 52 kilobyte. Terus kembang menjadi CD ya, DVD. Itu sudah 600 megabyte ya, sudah luar biasa. Terus berkembang menjadi hard disk ya, flash disk sekarang itu ya. Ya dulu tidak bisa muat ya, tidak muat ya, kecuali pakai mainframe dulu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, teman-teman bisa buka buku komputer ya, itu menyimpan database itu bisa segedung sendiri ya, ada mainframe disimpan di situ ya. Karena apa? Karena dulu teknologi penyimpanan itu tidak ini ya, tidak bisa muat banyak ya. Oke ya, nah jadinya sekarang berkembang menjadi database ya. Nah, database ini di sini dijelaskan, digambarkan perbedaannya di sini di figure 42 ya. Nah, jadi seperti ini sekarang. Jadi yang dulu misah-misah ya, program itu dibikin satu master file, shipping dibikin satu master file, billing dibikin satu master file yang di dalamnya bisa banyak informasi yang sama ya. Fake E ini sama kan, fake E itu ya. Fake B ini sama, fake B. Simpan lagi di situ gitu ya. Jadinya nanti beda-beda tuh ya. Yang ini ngetiknya ya misalnya Sulaiman gitu ya, ada Sulaiman, ada Sulaiman, ada Sule gitu ya. Jadi panggilannya Sule. Padahal orangnya sama ya, customernya sama gitu. Nah, ini ketika disatukan bingung ini orang yang sama atau tidak gitu ya. Dan nyatukannya juga jadi repot ya. Di sini catatan penjualan, di sini catatan pembayaran misalnya ya, ini pembayaran kan. Jadi kita banyak manual juga gitu. Banyak manual juga. Nah, dengan pendekatan database approach ya, digambarkannya seperti ini. Jadi programnya ini dipisah ya dengan database. Database-nya ini disatukan. Program ini nanti mengakses namanya database management system ya. Jadi ada perantara dulu sebelum masuk ke database. Database ini penyimpanan itu harus satu saja ya. Makanya namanya nanti client server ya. Jadi server disimpan di server, database itu ya, itu harus satu sistem gitu ya, satu relasi gitu ya, antar tabel-tabel yang digunakan di dalam database itu saling harus dijelaskan keterhubungannya seperti apalah gitu di database approach ini. Kalau di sini kan tidak jelas keterhubungannya ya, bisa baru reward ketika kita mau menghubungkan.
Kalau di sini dari sejak awal kita rencanakan gitu ya, keterhubungan antara data-data itu nanti seperti apa. Makanya dari awal namanya keterhubungan database ya, database yang memiliki keterhubungan. Jadi disiapkan keterhubungan itu dari awal. Seperti apa nanti? Memang bedanya kalau di sini gampang, tidak banyak perencanaan gitu kan, tidak banyak perencanaan, langsung saja simpan gitu ya. Ada perubahan tinggal tambahkan gitu di ya, Excel lah. Excel ini ya ini file approach ya. Tapi yang database approach ini kita harus paham juga nih ya. Kita harusnya yang membedakan mahasiswa bukan mahasiswa ya. Anda mahasiswa akuntansi ya paham di database approach ini ya. Nah kalau dulu kita hanya pakai Excel saja. Nah di sini nanti ini pakai Microsoft Access diantaranya yang sederhana ya, yang sederhana. Jadi ya memang tuntutannya nanti apalagi di era IT sekarang ya, mau tidak mau harus paham database ini ya, minimal bisalah akses gitu ya, memahami, mengoperasikan, membuat database dengan Microsoft Access. Ya saya juga akan berusaha di kelas kita nanti bisa paham sampai ini membuat database dengan Microsoft Access. Kalau ingin lebih lanjut ya silakan ya didalami, tapi target di kitanya mungkin Microsoft Access, meskipun di sini memang pertemuannya hanya satu kali pertemuan gitu ya, tapi nanti kita tambah dengan beberapa penugasan. Nah, jadi perlu ada database management system ya. Jadi program yang memanage dan mengendalikan data dan interface di antara data dan program aplikasi. Dan menyimpan data di dalam database di manage ya, ada konduktornya itu ada mesinnya itu mengarahkan gitu ya, memanage data itu gimana disimpan. Ketika ada permintaan dari kita, database management system itu yang mengolah. Itu contohnya Microsoft Access itu DBMS ya, meskipun dia juga termasuk penyimpanan juga ya. Kalau Microsoft Access itu, tapi kalau kayak Excel gitu ya, dia bukan DBMS ya, tapi sekedar penyimpanan saja. Nah itu DBMS. Nah kedua ada namanya database system. Database system apa? Adalah database DBMS program aplikasi ya. Jadi nanti ada program aplikasi yang kita buat untuk membuat DBMS bisa akses ke database-nya ya, itu aplikasi kan. Nah ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai sistem database ya, sebagai sistem database. Nah kemudian ada database administrator. Nah, kalau ini orang yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengadministrasian database ya, database-nya saja. Kalau programmer ya yang menyiapkan application programnya ini ya, application program. Oke, itu sebetulnya yang terkait dengan database relation ya. Nanti kita masuk lagi di bawah. Nah, tapi ini diselingi dulu ya dengan penjelasan perkembangan sekarang. Perkembangan sekarang ada data warehouse. Kita coba variasi sedikit masuk ke slide lah ya. Enggak ada slide jadi baru aja barangkali. Oh iya. Enggak. Enggak ada ya data warehouse. Di yang ini enggak ada juga. Enggak ada juga lah, apalagi yang lama ini. Yang lama. Jadi perkembangan sekarang ternyata juga database relation ini kurang sekarang bayangkan ya, data itu kan sudah tidak lagi dalam bentuk yang sederhana ya, tidak cuma file ya, huruf angka gitu ya, tapi sekarang data itu termasuk suara, termasuk video gitu ya,
termasuk ngobrol ngobrol chat ya. Ya dengan berkembangnya sosial media ya. Dan juga perkembangan ada Google Maps ya, ada YouTube itu kan, ada Twitter, ada Facebook ya. Nah, perusahaan banyak memerlukan juga data-data dari situ ya. Selain yang yang database relation juga sudah semakin banyak ya. Nah, makanya sekarang ada perkembangan baru, misalnya database itu pakai data yang tidak hanya huruf angka gitu ya. Jadi dia di luar huruf angka juga bisa ya. Namanya misalnya Mongo ya, Mongo database ya, dan lain-lain ya. Pendekatan-pendekatan untuk bisa juga menangkap data-data yang tidak terstruktur. Kemudian ini juga ada data warehouse ya. Jadi database yang sudah sangat besar, berisi data-data baik yang rinci maupun yang rekapannya ya. Data warehouse contain hundred or thousand of terabytes ya. Jadi ratusan dan bahkan ribuan tera. Kita harddisk, ada yang punya harddisk 1 tera? Ada. Berarti sudah main banyak data. Nah itu enggak ada. Harddisk 1 tera saja mungkin masih jarang gitu ya. Tapi sekarang data warehouse itu satu urusan kantor gitu ya. Tidak cukup di harddisk 1 tera gitu ya. Dia berisi ratusan atau bahkan ribuan terabytes of data. Kalau saya sih karena udah bertahun-tahun ya, harddisknya udah 250 udah penuh gitu ya, terus 500 udah penuh ya. Sekarang ada harddisk 1 tera lagi. Tapi yang lama itu memang jarang juga sih akses ya, kadang-kadang aja cari file-file lama. Nah cuma ada masalah kan, namanya rot ya, storage rot ya. Jadi masalah di storage ini adalah gampang rusak ya. Gampang rusak ini nightmare gitu ya. Jadi meskipun mungkin data lama gitu ya, kita ingin ada jaminan sebenarnya kan data itu tetap bagus ya, terpelihara, bisa kita akses kapan dibutuhkan. Ini kadang kena jamur lah atau apalah gitu ya, jadi tidak bisa dibuka lagi. Kadang kita kan perlu ya di data-data lama. Atau berat, diakses berat, ada harddisk saya 1. Aduh itu saya dulu nyobain merek baru ya, Malaysia kan. Yaitu WD ya, WD. Memang jarang yang lifetime garansi ya, tapi 5 tahun gitu ya. Waktu itu WD 5 tahun ya. Saya beli ternyata tahun ya udah mungkin waktu beli 5 tahun udah cukup ya, tapi ternyata setelah lama digunakan ya udah 7 tahun rusak ya, kita yang nggak bisa apa-apa lagi ya. Nah tapi yang lifetime juga sebetulnya mereka garansi itu garansi fisik ya, nggak bisa juga garansi isi ya. Isinya padahal kita kan yang berharga itu isi. Ini kembali lagi ke sini. Jadi data warehouse seperti itu ya. Kemudian ada namanya di bawahnya ini ya. Apa ya? Ya data warehouse aja ya. Perasaan ada satu lagi. Oh, data mining ya. Data mining ini ya. Data mining ini juga yang baru ya, yang baru. Jadi kalau ini untuk menganalisis data warehouse ini ya digunakan business intelligence gitu ya. Business intelligence. Kalau yang model lama business intelligence ini pakai OLAP ya. Using queries ya to investigate hypothesize relationship among data. Jadi
kita sudah kira-kira menebak di dalam data tersebut pasti ada relasi ya, ada hubungan, kita hipotesiskan. Nah, kita buat query ya dengan OLAP ini, Online Analytical Processing ini dengan model database relation ini sudah bisa ya, akses gitu ya, MySQL gitu. Ini kita lakukan OLAP ini biasa. Tapi dengan data yang sekarang bentuknya sudah unstruktur ya, besar sekali ya di data warehouse ya, maka teknik baru sekarang menggunakan namanya data mining ya. Dia menggunakan analisis statistik sophisticated ya, analisis statistik yang canggih, termasuk diantaranya AI, artificial intelligence teknik ya. Yaitu contohnya neural networks ya. Nah, ini perkembangan baru ya. Silakan teman-teman yang tertarik ya, ini bisa jadi skripsi, bisa jadi tulisan. Kalau teman-teman mendalami ya. Nah, bedanya dia unhypothesized ya, relationship in the data ya. Jadi hubungan di dalam datanya itu tidak dihipotesiskan dulu ya, tidak dihipotesiskan dulu. Unhypothesized. Kalau yang di atas ini hypothesized relationship gitu ya, pakai OLAP masih bisa, baru tidak. Nah, contoh ini ya, credit card company use data mining to identify usage pattern ya, pola penggunaan dari credit card itu ya, untuk apa? Untuk melihat ada kecurangan ini ya. Jadi kan kadang customer itu tidak selalu paham ya bahwa atas kartu kreditnya diakses oleh yang tak berhak ya, yang tak berhak. Nah, ini harus dibantu kan oleh bank ya, menemukan jika ada penggunaan kartu kredit yang tidak sepengetahuan pemiliknya gitu. Nah, ini bisa dengan data mining ini ya, data mining ini. Kita pernah mendatangkan ini pembicara ya dari Singapura ya, John Fong, Prof. John Fong itu. Teman-teman tahun lalu, 2 tahun lalu ya, saya undang John Fong itu ya. Beliau yaitu spesialisasinya akuntan tapi di IT ya, jadi bisa beberapa kali di hire ya untuk menemukan fraud ya di kartu kredit, misalnya di BRI katanya ya, pernah dapat penugasan. Jadi kalau kita punya keahlian di sini, akuntan kalau punya keahlian di sini luar biasa, karena dia double ya, akuntansi paham, terus IT paham gitu, udah yang lain lewat. Nah, ini apa namanya, yang perkembangan sekarang. Nah, kemudian database system ini apa saja sih manfaatnya? Ya, nah ini dijelaskan, integrasikan data, sharing data, meminimalisasi redundancy ya. Tadi kalau dengan file oriented kan banyak redundansinya. Kemudian independence ya. Jadi data and program that use them independent each other ya. Tadi yang digambarkan di sini menunjukkan independensi ini ya. Jadi program itu di DBMS ya, data itu di database ya. Kalau di sini meskipun disebut di sini sales program, shipping program, tapi biasanya di dalam ini ya. Contohnya Excel lah ya. Excel itu kalau kita masukin fungsi-fungsi kan gimana kita buat? Di Excelnya itu ya, di datanya itu bareng ya, kita campur ya, campur aduk. Nah, fungsi itu kan sebetulnya bagian dari program. Nah, jadi tidak independen itu ya. Data itu bisa diacak-acak gitu ya, berubah ya, dari awal dia ditangkap pertama gitu ya. Kenapa? Karena kita mengolahnya itu di tempat yang sama. Di tempat yang sama itu masalah ya. Nah, kalau di sini lebih independen ya, karena kita mengolahnya di sini, di luar. Nanti kita bisa lihat ya di Microsoft Access ya, bagaimana kita bisa independen ya terhadap data.
Terakhir cross functional analysis ya. Karena kita mendasarkan database itu relationship ya. Banyak data bisa masuk, tapi memang yang harus ada relasinya ya, sehingga terhubung semuanya. Nah, pas menganalisis juga kita bisa menganalisis lintas fungsi. Nah, ini sedikit tentang penjelasan ini ya, penuangan ya. Penuangan ini bahasa tadi yang saya sampaikan ya, bahasa penuangan, penjelasan ya, database kita seperti apa itu. Ini istilah-istilah saja yang saya sudah masukkan ke tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman, tugas kelompok untuk kelas akhir itu ya, yang kemarin saya kutip-kutip ya. Layout itu ya, the document that show the item stored in a file gitu ya. Nah, jadi ini record layoutnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat database itu ya, ada dua istilah ya. Itu kita tunjukkan dengan logical view ya. How people conceptually organize and understand the relationship among the data items ya. Bagaimana hubungannya yang kita perlihatkan di logical view itu ya. Kalau di physical view kita perlihatkan bagaimana data itu disimpan di dalam database ya. Dan ini mungkin sudah sangat teknis ya, kita tidak harus paham physical view seperti apa ya. Hardware ini ya, sudah masalah hardware. Nah, kemudian skema, ada skema juga ya. Nah, di skema juga ada hubungan yang ditunjuk relationship ya, yang ditunjukkan itu dibagi ke dalam 3 level katanya ya. Konseptual itu kita melihat secara organisasi ya, dari entire database ya. Kemudian external level skema itu kita melihat secara individu ya, bagian-bagian dari database ya, atau disebut juga sebagai sub skema ya. Nah, terakhir internal level skema ini low level view of database, describe how the data are stored and accessed. Contoh record layout, definition, address ya, bagaimana ya. Jadi ini sudah hampir teknis sekali ya. Nah, ini contohnya di figure 45. Nah, ini pertama kita lihat dulu ini tadi logical view ya. Nah, physical ini contoh logical view ya. Jadi kita melihat apa namanya? Ini mungkin suatu aplikasi ya, kita buat bisa diakses oleh beberapa user ya, sesuai perannya masing-masing. Nah, bagaimana kita menggambarkan itu menjadi logical view. Nah, untuk user A bisa beda untuk user B ya. Nah, kemudian untuk skema, nah ini ada ya, jadi yang dilihat oleh para user tadi itu external level skema. Melihat menu-menu yang mereka hadapi ya, kan beda ya, antara misalnya dosen ngelihat portal itu kan beda ya dengan mahasiswa melihat portal. Kadang-kadang saya tunjukkan itu untuk menunjukkan kepada teman-teman, oh ternyata di saya tampilan portal beda gitu ya. Di teman-teman beda gitu ya. Teman-teman nggak lihat kan kayak apa namanya, di sini host kayak kelihatan nggak? Id host ini enggak kan ya? Nah, ini contohnya. Ini berarti user view di saya. User view di saya. Ini kan harus dijelaskan kan oleh programmer itu ya. User view-nya gimana. Terus yang dilihat apa? Hadir-hadir ini aja ya, bawah ini ya. Ini tapi lihat juga kan pokok bahasan ya. Nah, ini ada, yang Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada juga, Pak. Enggak ada ya. Cuma ini aja. Bawah. Enggak ada juga, Pak. Nggak ada juga. Nggak ada. Terus hadir gimana? Sendiri aja?
Iya, ada jadwal mingguan gitu, Pak. Jadi langsung jadwal. ada matkul-matkul. Nggak Oh kayak gitu. Saya nggak bayangkan ya. Nah ini kan kita harus set tuh dari awal kan, seperti apa gitu yang harus dihadapi oleh. Nah meskipun di dalamnya sama itu ya, konseptual levelnya kan satu itu ya, satu gambar, satu desain itu. Nah internal levelnya lebih ini lagi, lebih teknis lagi ya. Ini sudah urusan ini. Jadi yang dihadapi oleh kita mungkin menganggap sederhana ya, karena kita memang hadapinya yang kita lihat saja. Gitu. Tapi sebetulnya di dalamnya kompleks. Ya. Nah, makanya memang sistem informasi itu kadang yang paling gampang, yang paling baik justru yang menurut kita paling sederhana. Gitu. Kita paling sederhana kita sebagai user ya, kita tinggal pakai gitu ya. Nah kalau kita ruwet gitu ya, bukan berarti bagus aplikasi itu, justru menunjukkan belum ahli ya, yang bikin belum ahli karena kita usernya masih melihatnya ruwet ya, tidak mudah digunakan gitu ya. Jadi namanya ease to use ya, kemudahan digunakan. Jadi aplikasi itu harus acceptable ya, acceptance ya, harus bisa diterima. Nah, salah satu faktor untuk bisa diterima itu perceive usefulness ya. Kita melihat bahwa memang aplikasi itu ini berguna buat kita, kan kita pasti akan gunakan. Tapi kita menganggap berguna, tapi ketika kita operasikan susah, kita juga akan nggak pakai kan ya, nggak pakai. Yang kedua adalah pada saat kita pakai harus ease to use ya, harus mudah digunakan ya, itu dua faktor ya. Nah kita kalau membuat aplikasi ya harus selalu dinilai ya, dua faktor itu.